my channel, Nesta Tabuni channel YouTube video. Dan Saya Alpino Tabuni, channel YouTube. sebelum kalian nonton selanjutnya, jangan lupa subscribe, komen, klik sub channel YouTube video dan share ke teman-teman kalian agar saya selalu bersemangat untuk buat video-video yang lain untuk kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Nah di sini teman-teman kita akan featuring bersama Alpino dan ada topik yang menarik kami akan bahas bersama Alpino Tabuni ya. Nah apa yang kami mau bahas teman-teman? Pertama masalahnya apa? Dok, Kita mau bahas tentang DOP Papua Selatan. Papua Selatan dan Papua Tabi. Papua Tabi. Nah, Ada Papua Tabi. iya. Oh, Jadi, nah teman-teman, anak muda Papua hari ini kan sebenarnya harus bersuara secara damai. dan dari generasi milenial seperti kita dan menurut Alpino sendiri punya pandangan tentang DOP ini bagaimana? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Ah, oke. Kalau saya kan saya tidak setuju karena lihat populasi manusia Papua semakin habis, masalah yang semakin menumpuk, eksploitasi sumber daya yang semakin menumpuk ini. Masalah ini sebenarnya harus diselesaikan dulu. Tapi kan DOP itu sebagai, nah DOP ini muncul karena kan kemarin ada isu rasisme. Jadi pendapatnya Alvin bagaimana? Oke, respect bro, itu benar. Jadi saya juga demikian, pendapat saya tuh Dop ini muncul karena itu mungkin karena rasisme kemarin. Jadi pemerintah sengaja ingin menutupi isu-isu yang sudah berlangsung kemarin itu, makanya mereka menghadirkan Bob dan daerah Tabi kan, kita anak muda. Kami ingin tuh itu harus kita tolak atau kita tidak setuju dengan dengan daerah Tabi, pemekaran daerah Tabi ini, karena itu bukan membuat kita semakin ini, tapi itu membuat kita semakin sulit untuk berkembang hidup damai di tanah Papua sendiri. Ada lagi ini menurut Alvin itu iya seperti begitu, karena kemarin kita hidup 20 tahun otonomi khusus, jadi tidak ada pengaruh apa-apa buat kita orang Papua, terus bagi anak muda Papua. Jadi kalau apalagi ini muncul dua pemekaran yang akan muncul ini, itu bagaimana? Itu akan lebih susah menurut saya. Saya juga ya pikiran bahwa mungkin sebenarnya DOP ini muncul kalau di berita itu kan Pak Tito bilang kita ada pemetaan secara intelijen. Berarti Papua ini dikasih bukan karena seterusnya kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, menurut saya seperti itu. Karena apa? Saya bisa berpendapat seperti begini karena Indonesia selalu menganggap Papua itu daerah operasi militer. Nah itu menurut saya. Semua kita orang Papua dituduh separatis. Nah itu separatis. Nah sebenarnya kalau dibilang dari separatis itu alasan kenapa Jakarta kasih orang Papua itu pemekaran. Itu ada pergerakan separatis dan pejabat-pejabat Papua, elit politik Papua, mereka memanfaatkan situasi ini begitu. Jadi mereka minta ada pemekaran Papua Tengah, Papua Selatan. Nah, yang paling bikin masalah itu ada beberapa pejabat-pejabat yang mengatasnamakan masyarakat Papua lalu mereka minta pemekaran. Betul. Tapi sebelum ini kan yang kemarin pertemuan rapat terbuka yang di Timika, itu kan mereka bilang ini bukan karena ini, tapi itu sudah sejak dari dulu kita minta. Itu mengkosong. Menurut saya itu mengkosong. Benar. Saya juga demikian, karena tidak pernah kita dengar itu masalah DOP, masalah apa itu kita tidak pernah dengar. Baru pada saat isu rasisme ini muncul di Papua, baru kembali lagi muncul ini. Sebenarnya dari saya hal ini tidak terlalu penting dan menurut saya ada beberapa poin yang negara harus selesaikan, yaitu masalah PPRA 1962, terus pemaksaan rakyat Papua, isu rasisme belum selesai, kesini
ibarat seperti penawaran permen ke anak kecil seperti begitu. Iya. Jadi saya berpendapat begitu, ada 3 masalah besar ini harus diselesaikan negara menurut saya. Kalau menurut Alvin gimana? Itu harus, saya pendapatnya sama. Itu harus diselesaikan oleh negara. Ya, dan masalah-masalah sebenarnya itu masalah hak politik orang Papua, pencaplokan pemaksaan orang Papua ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sebenarnya masalah utama. Dari situ pergerakan OPM dan juga semua muncul itu karena masalah-masalah ini. Jadi saya berharap juga negara Kesatuan Republik Indonesia menyelesaikan masalah ini, karena masalah ini tidak selalu terus selesai dan masyarakat Papua rasa macam hari ini yang paling unik itu bro, hari ini masyarakat Papua semakin tersingkir dalam persaingan ekonomi, dalam persaingan teknologi, dalam persaingan dan Infrastruktur dan lain-lain. infrastruktur. Itu negara bangun untuk Papua itu tidak semuanya. Hanya Jayapura saja bangun jembatan halte kan tidak cukup, karena itu bagi saya tidak terlalu berdampak buat masyarakat. Nah, masyarakat membutuhkan kedamaian, ketenangan di atas tanahnya mereka. Itu menurut saya. Menurut Pro gimana? Iya. Jadi masyarakat tuh berpikir tuh mereka mau hidup itu yang pokoknya yang damai, tenang, bebas di atas mereka punya daerah, tanah mereka sendiri. Jadi dari topik ini memang kalau kita generasi milenial orang Papua, anak-anak muda Papua, saya mewakili anak muda Papua dan ini sudah saya Alvin, kami juga menolak karena hal ini harus duduk bersama menurut saya. Karena pemerintah, masyarakat, Toga, Thomas, Topem, Toga itu maksudnya agama untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kalau ketika tidak menyelesaikan masalah ini, sehingga masalah ini ada 2 selisih yang muncul. Kenapa 2 selisih? Perbedaan. Jadi macam dari tokoh pemuda bicara lain, tokoh gereja bicara lain, tokoh pemerintahan bicara lain. Jadi ini harus butuh persatuan, dan persatuan menyatukan pendapat dan bicara Terus bicara untuk satu perubahan Papua. Contohnya kalau mau minta doa harus hadirkan masyarakat, lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat, dan juga lembaga-lembaga LSM yang ada di Papua. Harus. Karena saya lihat akhir-akhir ini dong punya pembicaraan di media itu hanya lihat oleh oknum elit-elit politik. Itu juga mereka bicara karena kepentingan mereka sendiri. Kalau kita mau bilang mau pikir kepentingan, jadi mereka bicara begini. Kita yang bersama, yang harus bersama mau bicara. Oke, jadi teman-teman YouTube, itu dari kami generasi milenial Papua pengen ada beberapa poin yang kita mau usul kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama, harus duduk bersama rakyat semuanya ya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang sudah ditutup-tutupi oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya kasus pelanggaran HAM dari 1962, terus pemaksaan rakyat Papua, ini harus diselesaikan. Itu kedua. Yang ketiga, mungkin kami generasi milenial Papua menolak karena dari segi sumber daya manusia dan juga dari segi kependudukan Papua semakin orang non Papua di Papua seperti begitu ya. Jadi 3 poin ini yang kami pengen masukkan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dari kami pemerintah. Dari kami generasi milenial, kami juga mau ketemu kalian. Pemerintah juga sangat sulit dan rumit, tidak ada waktu ya. Jadi kami berusaha buat video dari pemuda-pemuda generasi milenial. Sini Alvin Tabuni. Itu nama YouTube-nya Alvin Tabuni Channel. Alvin Tabuni Channel. Saya nih Tabuni Channel. Teman-teman bisa subscribe, komen channel YouTube kami, bisa share bagi kami punya argumentasi, bagi kami punya pendapat itu teman-teman. Dan salam kami dari West Papua untuk kalian. Dan teman-teman akhir kata Alvin ada tidak? Akhir kata kami punya pendapat kalau apabila sahabat-sahabat atau teman-teman penonton di YouTube apabila ada tanggapan boleh komen di Bawah channel di bawah.
channel kami di Alpino Entertainment, di saya punya Ini Istanbul channel lah gitu. Respect. Saya respect buat kalian semuanya. God bless you all. Dan jangan lupa kasih saran teman-teman, kasih saran dari kita punya opini tadi. Oke. God bless you all. Dadah semuanya.